Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan bahas penalaran umum chapter 3. Nah, untuk soal-soal penalaran umum ini biasanya disajikan beberapa wacana untuk beberapa soal gitu ya. Misalkan kemarin di chapter 1, 2 itu ada satu wacana untuk 7 soal gitu. Begitupun di chapter 3 ya. Di sini di chapter 3 ada 3 wacana. Satu wacananya masing-masing untuk 7 soal, kecuali untuk wacana ketiga gitu ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan untuk soal-soal seperti ini, karena biasanya kalau kalian harus memahami satu wacana dulu itu memakan waktu, maka pertama kalian harus lihat soalnya dulu gitu ya. Dari soal baru kita cari data ke wacana gitu. Oke, kita mulai dari wacana pertama. Bacalah bacaan berikut untuk menjawab soal 1-7. Itu kita munculkan dulu soal nomor satunya berdasarkan paragraf pertama. Nah, karena nomor 1 ini menanyakan paragraf pertama, maka kita fokusnya hanya ke paragraf 1 saja gitu ya. Berikut adalah pernyataan yang salah ya. Nah, ini harus digarisbawahi karena terkadang kalian terkecoh mintanya pernyataan yang benar, pernyataan yang salah, atau pernyataan yang kurang tepat gitu ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Kalau di sini di nomor 1 mintanya pernyataan yang salah gitu. Kalian boleh analisis dari pilihannya atau boleh langsung lihat ke wacana 1. Kalau misalkan kita analisis, yang A, terdapat lebih dari 400 museum yang tersebar di Indonesia. Nah, kita lihat di sini di paragraf 1 kalimat pertama dinyatakan bahwa Indonesia memiliki 430 museum yang tersebar di seluruh provinsi. Berarti benar ya, ini pernyataan 1 benar. Kemudian yang kedua, terdapat lebih dari 10% museum berada di Jawa Timur. Oke, Jawa Timur ini memimpin provinsi-provinsi lain sebanyak 63 museum. 63 dibagi 439 itu lebih dari 10% ya. Berarti benar juga. Yang C, Jawa Tengah memiliki museum lebih banyak daripada DKI Jakarta. Ini masih di paragraf 1. Jawa Tengah katanya. Di kalimat selanjutnya, kemudian Jawa Tengah dan DKI Jakarta menyusul di posisi selanjutnya masing-masing dengan 62 museum dan 61 museum. Jadi Jawa Tengah 62, DKI 61 ya. Nah, kita balik lagi ke pilihan C, Jawa Tengah memiliki museum lebih banyak. Benar ya, Jawa Tengah 62, DKI 61, dia lebih 1. Kemudian yang D, terdapat 60 museum di Jawa Tengah. Jelas salah ya tadi, karena yang 61 itu bukan Jawa Tengah, tapi DKI Jakarta. Berarti pernyataan yang salah itu adalah yang D, gitu ya. Nah, terus option yang C-nya, option yang E-nya, DKI Jakarta memiliki lebih dari 60 museum. Benar ya? Karena dia jumlahnya 61. Oke, jawabannya yang D. Kita lihat pertanyaan nomor 2. Jika Jawa Timur hanya memiliki 60 museum, maka nih kan tadi masih di paragraf pertama ya, dinyatakan bahwa Jawa Timur itu dia memiliki 62 museum. Nah, bagaimana kalau misalkan Jawa Timur ini, Jawa Timur 63 ya. Nah, bagaimana jika Jawa Timur hanya memiliki 60 museum? Yang A, Jawa Timur sepi dari sejarawan, di paragraf 1 tidak dinyatakan ini ya, berarti salah. Jawa Timur menjadi provinsi dengan museum terbanyak kedua. Jawa Timur, kalau misalkan 60, berarti dia lebih kecil dong dari Jawa Tengah dan Jakarta ya, jelas salah. Kemudian Jawa Tengah menjadi provinsi dengan museum terbanyak. Oke, kalau misalkan Jawa Timurnya 60, berarti Jawa Tengahnya kan tadi 62. Berarti benar ya, dia Jawa Tengah menjadi provinsi dengan museum terbanyak ketika Jawa Timurnya jumlahnya cuma 60 gitu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C.
Oke, nomor 3. Jika Jawa Barat menambahkan 20 museum lagi, maka mana data yang ada di Jawa Baratnya gitu. Ini ada di paragraf 2 ya. Jawa Barat dia memiliki 41 museum. 41 ketika ditambahkan 20 berarti jadi 61 ya. Jadi 61. Kita cek yang A, museum di Jawa Barat lebih banyak daripada Jawa Tengah. Salah ya, karena Jawa Tengah masih lebih banyak, dia jumlahnya 62. Yang B, museum di Jawa Barat berjumlah hampir sama, bukan hampir lagi, justru dia sama ya, sama-sama 61. Salah. Yang C, museum di Jawa Barat akan banyak dikunjungi oleh warga Indonesia. Ini belum tentu ya. Kayak yang D, museum di Jawa Barat lebih beragam, ini juga tidak dinyatakan seperti itu. Yang E, jumlah museum di Jawa Barat bersaing dengan DKI Jakarta. Benar ya, karena jumlahnya sama. Gitu. Berarti yang tepat jawabannya yang E. Nomor 4. Simpulan yang tepat untuk paragraf ketiga. Ini adalah paragraf ketiga ya. Sementara itu, Bengkulu, Gorontalo, dan Maluku hanya memiliki satu museum di tiap provinsi, serta tak ada catatan adanya museum di Papua Barat. Gitu. Nah, untuk nomor 4 ini ditanyakan ya simpulan. Berarti kan simpulan itu penekanan dari masalah pada suatu paragraf ya, atau pada suatu bacaan. Nah, berdasarkan paragraf yang Tete bacain tadi, kita bisa simpulkan bahwa museum di Indonesia itu tidak menyebar dengan rata gitu ya, karena di sini dinyatakan bahwa Bengkulu, Gorontalo, dan Maluku itu hanya memiliki satu museum, dan di Papua Barat pun belum ada catatan berapa museumnya gitu ya. Berarti di Indonesia itu tidak menyebar merata gitu ya museumnya, jumlah museumnya. Nah, tapi kalau kita cek di optionnya museum tidak terdapat di luar Jawa, salah ya. Museum hanya terdapat di Jawa juga salah, karena tidak berhubungan dengan paragraf ketiga. Provinsi Bengkulu memiliki banyak museum yang belum tercatat secara resmi. Salah, harusnya Papua Barat ya. Masih belum ada data tentang adanya museum di Papua Barat. Ini memang benar sesuai dengan paragraf 3. Maluku Utara dan Gorontalo masing-masing memiliki satu museum. Kalau di sini tidak disebutkan Maluku Utara ya, jadi ini salah juga, ini salah. Nah, sebenarnya dari kelima option ini tidak ada simpulan yang mewakili paragraf 3 gitu. Tapi kalau misalkan yang paling mendekati itu adalah jawaban yang D gitu. Tapi kalau tadi seharusnya jawabannya itu kesimpulannya maksudnya, jadi disimpulkan bahwa museum di Indonesia itu tidak menyebar dengan rata. Itu simpulan yang lebih tepatnya ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Berdasarkan data, jika Yogyakarta mampu merealisasikan 7 museum, maka Yogyakarta jumlah museumnya ada 35. Kemudian dia merealisasikan 7 museum, berarti totalnya jadi 42 ya. Jadi 42. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi daerah keistimewaan kedua setelah DKI Jakarta ya, dengan museum terbanyak gitu ya. Kenapa? Karena kan museum pertamanya Jawa Timur ya, tetap 63, kemudian Jawa Tengahnya 62, DKI Jakartanya 61. Kalau misalkan tadi Yogyakartanya tambah 7 jadi 42, jadi dia lebih banyak dari Jawa Barat gitu. Berarti yang tepat jawabannya itu yang B ya, ini yang B. Oke, lanjut nomor 6. Jika Jawa Barat memiliki 2 kali lebih banyak museum daripada data, maka nah, datanya tadi tepat 41 ya. Kalau 2 kalinya berarti jumlahnya jadi 82 gitu. Kalau 82 berarti otomatis dia lebih banyak dong museumnya dari provinsi-provinsi yang lain. Oke, berarti jawaban yang tepatnya adalah E. Itu Jawa Barat memiliki jumlah museum terbanyak di Indonesia. Nomor 7. Jika daerah istimewa Yogyakarta masuk ke
dalam Provinsi Jawa Tengah, maka jumlah museumnya itu Jawa Tengah tadi 62, kalau misalkan Yogyakarta masuk ke Jawa Tengah berarti 62 ditambah 35 ya. Jadi jumlahnya 97 itu. Kalau 97 berarti dia terbanyak dong ya. Jadi 97, maka provinsi tersebut atau Provinsi Jawa Tengah itu adalah provinsi dengan jumlah museum terbanyak di Indonesia. Jadi jawabannya nomor 6 itu yang E. Jawa Tengah memiliki persentase. Oh maaf, jawabannya harusnya yang C ya. Jawa Tengah memiliki data museum paling banyak gitu. Kalau ini sama dengan jawaban jelas salah ya, karena lebih banyak jumlah DIY dengan Jawa Tengah. Oke, nomor 8 sampai nomor 14 ini wacana yang berbeda. Di sini tentang kasus virus corona di dunia gitu ya, yang sedang marak sekarang. Oke, seperti tadi kalian lebih efektif membaca soal dulu gitu ya, kalau misalkan kalian mau manage waktu yang baik gitu. Nomor 8, berdasarkan paragraf pertama berikut adalah pernyataan yang kurang tepat gitu ya, kurang tepat berarti yang salah ya. Yang A, Tiongkok menimbulkan kasus terbanyak di dunia per 21 Januari 2020. Tuh, nah kita lihat di paragraf 1 ada nggak penyakit yang diawali demam ini dan ditemukan di Wuhan. Tiongkok telah menimbulkan 440 kasus per 20 Januari. Di sini tidak dinyatakan bahwa Tiongkok itu menimbulkan kasus terbanyak ya, hanya disebutkan jumlahnya saja per 21 Januari 2020. Berarti jawaban yang tepatnya itu adalah yang A. Tuh, ini kurang tepat karena dia tidak disebutkan bahwa kasus terbanyak nih di Tiongkok. Oke, kita cek lagi yang B, infeksi karena virus corona diawali dengan demam. Benar ya, ini ada di paragraf 1, penyakit yang diawali demam ini, gitu ya. Berarti benar. Yang C, sebanyak lebih dari 5 jiwa menjadi korban virus corona. Lebih dari, oke, di sini ada di paragraf 1, pasien meninggal sebanyak 9 korban jiwa. Berarti lebih dari 5 kan? Oke, benar juga. Yang D, inspeksi menyebutkan bahwa corona ditularkan dari hewan dan manusia. Ada juga ya, virus corona ditularkan melalui hewan dan manusia. Benar berarti. Yang E, virus corona ditemukan di Tiongkok. Benar ya, yang tadi. Oke, nomor 9 berikut adalah negasi. Lawannya gitu ya, kalau di di matematika ya, kalian belajar tentang negasi. Pernyataan yang kurang tepat, negasi dari pernyataan kurang tepat. Berarti kalian mencari pernyataan yang tepat berdasarkan paragraf pertama. Oke, yang A, infeksi corona hanya terjadi di Wuhan. Gitu, apakah infeksi corona hanya terjadi di Wuhan? Di paragraf pertama tidak dinyatakan itu ya, berarti salah. Yang B, virus corona mampu ditularkan melalui manusia saja. Salah, karena di paragraf 1 itu dinyatakan bahwa virus corona itu mampu ditularkannya melalui hewan dan manusia ya, berarti salah. Yang C, terjadi lebih dari 400 kasus di Tiongkok per 21 Januari. Benar ya, kasusnya sebanyak 440, berarti jawaban yang tepat yang C. Yang D, terdapat tidak lebih dari 9 korban terinfeksi gara-gara virus corona. Salah ya, justru di sini pasien yang meninggalnya sebanyak 9 korban jiwa. Yang E, Wuhan adalah tempat di mana corona ditemukan. Ini juga salah. Itu di paragraf 1 tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa Wuhan adalah tempat di mana corona ditemukan. Jadi yang tepatnya yang C ya. Nomor 10, simpulan yang tepat berdasarkan paragraf pertama. Jadi masih paragraf pertama tuh ya. Oke, nomor 10, ingat tadi kalau simpulan itu penekanan dari suatu masalah ya.
Berdasarkan paragraf pertama tadi, diinfokan bahwa COVID-19 atau corona ini diawali dengan demam dan telah menimbulkan 400 kasus di Tiongkok ya per 21 Januari 2020 dan ditularkan melalui hewan dan manusia, sehingga kesimpulannya masyarakat diminta untuk mawas diri atau waspada terhadap COVID-19 gitu. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang E. Boleh kalian cek satu-satu. Yang A, masyarakat diminta untuk tidak bersentuhan langsung, ini tidak ada ya, tidak berhubungan dengan paragraf 1. Diminta selalu menjaga kebersihan, juga tidak. Hewan ternak gitu ya, tidak juga dinyatakan di paragraf 1. Masyarakat diminta untuk tidak mengkonsumsi langsung, ini tidak ada sama sekali ya. Masyarakat diminta untuk selalu menjauhi binatang, tidak juga. Berarti yang tepatnya adalah yang E, masyarakat diminta untuk selalu mawas diri atau selalu waspada terhadap virus corona. Nomor 11, jika pemerintah Tiongkok tidak melakukan penelitian, maka nomor 11 ini ada di paragraf kedua gitu. Mana pemerintah Tiongkok mulai melakukan pemindaian nasional atau penelitian nasional. Penelitian nasional yang berguna untuk mencegah bertumbuhnya corona gitu. Maka jika pemerintah Tiongkok ini tidak melakukan penelitian nasional, ditakutkan virus COVID-19 ini akan terus mewabah pada penduduk Tiongkok gitu ya. Jadi jawaban yang tepatnya itu adalah yang B. Oke, nomor 12. Berdasarkan data di paragraf ketiga, ini paragraf yang ketiga, simpulan yang benar adalah nomor 12, diketahui bahwa korban tewas akibat MERS itu di sini ada ya, akibat MERS yang meninggalnya itu sebanyak 858, sedangkan korban akibat SARS itu sebanyak 774 korban jiwa gitu ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa MERS menewaskan lebih banyak korban daripada SARS gitu. Jadi jawabannya yang E. Oke, nomor 13, jika rilisan data menyebutkan bahwa corona menewaskan 800 korban jiwa, maka 800 ya, kalau 800 berarti masih tetap lebih tinggi MERS, tapi dia di atas SARS gitu. Berarti yang tepat, corona adalah jenis virus yang paling mematikan kedua di dunia. Kedua setelah apa? Kedua setelah MERS ya tadi. Jadi jawaban yang tepatnya adalah D. Nomor 14. Nomor 14, atensi informasi tersebut adalah, atau apa sih tujuan dalam penulisan teks ini tuh? Jadi tujuannya apa? Teks ini tuh hanya melaporkan jumlah korban akibat jenis virus di dunia gitu ya. Tadi dia melaporkan berapa jumlah korban akibat virus corona oleh MERS dan oleh SARS. Berarti jawaban yang lebih tepatnya itu adalah A. Nomor 15 sampai 20. Ini ada satu wacana lagi tentang manfaat mencuci tangan dengan sabun. Gitu ya, kita bacakan lagi soalnya. Nomor 15. Berikut adalah pernyataan yang kurang tepat. Oke, setiap awal pertanyaan, setiap wacana selalu ditanyakan pernyataan yang tepat dan kurang tepat ya. Gitu, hati-hati di sini ya. Kurang tepat. Oke, yang A. Sebanyak 8 dari 10 rumah tangga di Indonesia mencuci tangan dengan sabun. Oke, kita lihat ya ke wacana yang kurang tepat. Kalau berdasarkan paragraf pertama di sini, nih, dari 10 rumah tangga, lebih dari 8 yang mencuci tangan pakai sabun. Gitu ya. Berarti kalau di sini yang A itu dia nyatakan bahwa 8 dari 10 rumah tangga gitu. Kalau di bacaan, di wacananya justru disebutkannya lebih dari 8. Berarti jelas dia salah ya, kurang tepat yang A.
Kalau yang B, mencuci tangan sudah dijadikan sebuah tradisi. Ini ada ya di kalimat pertama, mencuci tangan dengan sabun ternyata telah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat Indonesia. Berarti benar, hanya di 30 kabupaten atau kota dari seluruh Indonesia yang belum disiplin mencuci tangan dengan sabun. Ada ya, hanya di 30 kabupaten atau kota yang menerapkan perilaku hidup bersih ini kurang dari 50%, berarti dia belum disiplin. Susenas memperoleh data berdasarkan pengolahan mikro. Masih ada juga di kalimat ketiga, diperoleh dari pengolahan mikro dari Susenas. Berarti benar. Yang E, 80% dari 100 rumah tangga di Indonesia mencuci tangan dengan sabun. Benar ya, itu tadi kan 10, lebih dari 80% yang mencuci tangan dengan sabun gitu. Berarti yang kurang tepatnya itu yang A. Oke, kita lanjut nomor 16. Berdasarkan teks, berikut penyakit yang didapat jika tidak mencuci tangan dengan sabun. Ada di mana sih? Kalau di satu tidak ya, tadi tidak ada penyakit apa saja yang ditimbulkan apabila tidak mencuci tangan. Berarti kemungkinan ada di paragraf kedua. Tuh, riset mana ya? Penyakit ISPA. Tuh, nah ini ada ya, cuci tangan pakai sabun dapat mengurangi diare, menurunkan penyakit saluran napas atas ISPA. Sedangkan versi global, kebiasaan cuci tangan pakai sabun mampu mencegah kejadian diare dan ISPA. Berarti yang tepat adalah ISPA dan diare ya. Kalau di sini berarti jawabannya yang C, ISPA. Oke, nomor 17. Simpulan yang benar berdasarkan paragraf pertama. Oke, paragraf pertama yang tadi ya. Di paragraf pertama diketahui bahwa lebih dari 8 rumah tangga di Indonesia mencuci tangan dengan sabun, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat sudah membiasakan diri dengan mencuci tangan dengan baik dan benar, yaitu menggunakan sabun gitu. Berarti yang tepat yang mana dong? Nomor 17, yang E ya. Sebagian besar sudah membiasakan diri mencuci tangan dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut nomor 18. Berikut adalah aktivitas yang dianjurkan untuk menggunakan sabun saat cuci tangan. Itu ini ada di mana sih? Di paragraf kedua ya. Kementerian Kesehatan menganjurkan cuci tangan dengan memakai sabun dilakukan pada saat sebelum makan, sehabis buang air besar, sebelum menyusui, sebelum menyiapkan makanan, setelah mencekoki bayi, dan setelah kontak dengan hewan. Berarti di sini yang lebih tepat itu yang C ya, memberi makan bayi. Nomor 19. Berikut yang bukan jenis sabun yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mencuci tangan adalah di paragraf kedua tidak ada ya jenis sabun apa yang digunakan gitu. Kalau di paragraf kedua ini anjuran untuk mencuci tangan dan tadi penyakit ya, penyakit apa yang ditimbulkan apabila kita tidak mencuci tangan. Berarti yang kemungkinan adanya di paragraf ketiga. Itu paragraf ketiga ada di kalimat terakhir. Tuh, di berbagai wilayah Indonesia jenis sabun yang digunakan sangat beragam. Ada yang memakai sabun cuci piring, sabun mandi, deterjen, dan cairan antiseptik. Berarti yang tidak yang bukan jenis sabun yang sering digunakan itu adalah sampo ya. Jawabannya yang B. Nomor 20. Berikut adalah simpulan berdasarkan paragraf terakhir. Nah, di paragraf terakhir atau di paragraf ketiga diketahui bahwa masih belum ada ketentuan baku gitu ya. Nih, di sini belum ada ketentuan baku dalam menggunakan sabun jenis sabun apa yang digunakan saat mencuci tangan gitu kan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa dengan menggunakan sabun apapun gitu, mencuci tangan dengan sabun itu sangat dianjurkan dengan apapun ya. Berarti jawaban yang tepatnya adalah C, apapun jenis sabunnya
penggunaan sabun dalam mencuci tangan sangat dianjurkan gitu ya. Jadi hati-hati dalam menyimpulkan suatu wacana gitu, dan hati-hati juga dalam menganalisis pernyataan yang kurang tepat atau pernyataan yang tepatnya ya, karena kadang redaksi dalam wacana dengan redaksi yang ada di option itu dibuat berbeda gitu. Jadi kita benar-benar harus menggunakan penalaran yang baik begitu. Nah, sampai sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.